Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini Minggu 28 Juni 2020 kita kembali bersama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru dan para simpatisan, kita memenaikkan syukur kita kepada Allah yang memelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu bersama dengan semua anggota keluarga, kita menyiapkan hati, kita mengambil waktu teduh, kita berdoa secara pribadi sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, saya undang untuk kita berdiri dan marilah kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita tahu itu semua berkat kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kita yang adil dan kita mau bermazmur bagi namanya yang maha tinggi. Mari kita menaikkan pujian kita. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena keadilan-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapak Ibu, kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi.
Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak dipuji, diagungkan, dimuliakan atas seluruh bumi. Karena Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan kami, Allah yang memelihara, menyertai, dan juga memberkati kehidupan kami. Hari ini bersama dengan semua jemaat-Mu, kami menaikkan syukur pujian kami kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang masih kami rasakan sampai dengan hari ini. Kiranya Engkau Allah melayakkan kami untuk menikmati hadirat-Mu, berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Engkau yang melayakkan kami ya Bapa untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu pada hari ini, dan setiap kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong setiap kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan di segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri, kita bersama-sama akan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara dan yang menyertai kita melewati waktu demi waktu, pergumulan demi pergumulan di dalam hidup kita. Seperti pada burung Raja Wali yang melintasi langit yang tinggi, demikianlah Tuhan membawa kita melewati masalah kita satu demi satu. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bernyanyi dengan sukacita pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan kasih-Mu yang memberi kelegaan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Bapak Ibu, kiranya kita terus bersuka cita ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita akan kembali disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Francis Lai. Satu bagian firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama demikian dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan kita terus rindu untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Allah yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Mari kita menyanyikan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, bila melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh diberikan berkat di dalam kasih anugerah Tuhan, pertolongan dari-Mu ya Tuhan di tengah situasi saat ini. Bila melalui kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati pakailah hamba-Mu ini, sembunyikan dia di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menjadi berkat, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ayub
pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima, lalu akan dilanjutkan ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita akan lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga hanya dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, pada suatu kali saya berjumpa dengan seorang bapak, dan di dalam perbincangan, bapak ini mengisahkan pengalaman hidupnya yang dia rasakan saat ini, di mana hidupnya syarat dengan pergumulan dan kesusahan. Dia katakan dia baru saja di PHK, dan secara ekonomi saat ini pun kondisinya sangat sulit sekali. Istri dan anak-anaknya juga mengalami sakit. Penderitaan dan pergumulan yang bapak ini alami juga banyak orang yang alami.
Saudara, kita mungkin mempunyai cerita yang berbeda. Kita pernah merasakan penderitaan, dan mungkin saat ini saudara, kita ada di dalam pergumulan yang berat, di dalam penderitaan, baik fisik kita, pikiran, dan jiwa batin kita. Tidak ada orang yang mau menderita. Karena apa saudara? Karena penderitaan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang ditanggung di hati, jiwa merasa begitu tertekan. Dan menjalani hidup juga tidak semangat saudara. Tidak ada sukacita dan damai di hati. Pada waktu dalam keadaan kondisi seperti ini, waktu kita mengalami banyak pergumulan, dan termasuk pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, sulit sekali kita untuk menyembah Tuhan, apalagi pada waktu kita diajak bertepuk tangan di dalam memuji Tuhan. Waktu liturgos mengajak kita menyanyi, hari ini ku rasa bahagia. Oh saudara, sulit sekali saudara untuk kita bisa mengalami kebahagiaan. Ini bertentangan di dalam dengan kondisi hati kita sebenarnya. Nah, hari ini kita mau belajar, tema kita hari ini adalah penyembahan dalam penderitaan. Ketika kita mendengar tema ini, penyembahan dalam penderitaan, ada yang mengganjal di hati kita ketika kita mendengar tema ini. Bagaimana mungkin penyembahan dan penderitaan itu jadi satu? Penyembahan dan penderitaan itu sesuatu hal yang kontradiksi. Biasanya mudah kita ada di dalam penyembahan ketika apa saudara? Ketika kita ada di dalam keadaan yang senang, yang baik, yang tenang, nggak ada masalah, serba cukup, sehat. Kita menganggap bahwa menyembah Tuhan di dalam keadaan susah, banyak pergumulan, ditimpa musibah dan sebagainya, adalah sesuatu yang tidak realistis. Waktu usaha kita merugi, kendaraan kita hilang, usaha kita bangkrut, kita mengalami sakit, apalagi sakit hati, sulit kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang tadi kita sudah bacakan, yaitu Ayub. Siapakah Ayub saudara? Dari pembacaan di dalam pasal yang pertama ayat 1-5 tadi saudara, kita tahu Ayub itu adalah seorang yang kaya raya. Dia seorang yang saleh, dan dia seorang yang takut akan Tuhan. Tapi kita melihat saudara, kalau dikatakan hari ini dia adalah seorang yang konglomerat, kekayaannya luar biasa. Anak-anaknya ada 10, yang 7 laki-laki, 3 perempuan, setiap hari mereka mengadakan pesta. Tetapi setiap hari juga pun Ayub berdoa menyembah Tuhan, supaya Tuhan menguduskan anak-anaknya. Saudara, tapi kita melihat dari ayat 1-5, Ayub, siapa itu Ayub? Tetapi di dalam ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21, dikatakan Ayub kehilangan segala harta benda. Bukan harta bendanya saja, tetapi semua anaknya dan juga kesehatannya. Ayub kehilangan secara beruntun di dalam waktu bersamaan. Perhatikan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13. Pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum di rumah saudaranya yang mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya dan memukul penjaga-penjaganya. Saudara-saudara, kita melihat ayat 13 ini terus mengalami musibah yang dirasakan oleh Ayub. Mulai dari ayat 13, ayat 16, 17, 18. Sementara orang itu berbicara, datang lagi orang lain dan berkata,
Jadi apa saudara? Jadi ini bertubi-tubi yang dialami Ayub. Coba kita bayangkan. Kalau ada seorang yang mengalami seperti Ayub, hilang kendaraan, dirampok, keluarganya ada yang meninggal, rumahnya kebakaran. Wow saudara, tidak mudah ada di dalam kondisi seperti ini. Ayub harus kehilangan segalanya. Oh, bukan karena dia jahat, bukan karena dia bobrok di hadapan Tuhan. Justru saudara dikatakan, Ayub begitu saleh di hadapan Tuhan. Dia menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita kembali kepada tema kita, penyembahan dalam penderitaan. Mengapa tema ini patut kita renungkan hari ini? Yang pertama, karena penderitaan adalah realita yang tidak bisa dihindari semua orang. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa penderitaan hanya milik orang yang susah, orang yang miskin, yang mempunyai level di bawah. Oh, orang yang lanjut usia, orang yang sakit-sakitan. Salah, saudara. Penderitaan adalah akibat dosa yang harus ditanggung semua orang. Yang kedua, mengapa tema ini patut kita renungkan? Karena penderitaan bisa dialami oleh siapa saja, saudara. Orang yang punya banyak harta belum tentu bahagia juga. Bisa juga ada di dalam penderitaan. Pejabat profesional bisa saja saudara ada di dalam penderitaan. Oleh karena itu di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan apa? Akan tiba waktunya untuk kita menangis, meratap, hancur, merugi, dan sebagainya. Mengapa tema ini patut kita renungkan? Karena manusia seringkali salah berespon ketika ada di dalam penderitaan. Saudara-saudara, bila kita ganti seolah-olah cerita Ayub ini adalah cerita kita yang mengalami. Kira-kira apa yang akan terjadi pada ayat yang ke-20? Biasanya tidak sedikit kita akan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat tetap menyembah Tuhan di tengah musibah, pergumulan berat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Pergumulan berat dan penderitaan khususnya di dalam kondisi saat ini. Banyak hal di dalam benak pikiran kita. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebingungan. Di dalam wabah COVID-19 ini. Oh, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan di tengah musibah seperti ini. Ada beberapa hal saudara yang kita perlu pelajari. Yang pertama, penyembahan bukanlah terbatas karena berkat Tuhan. Penyembahan bukanlah terbatas karena berkat Tuhan. Kalau begini maka penyembahan kita adalah penyembahan yang didikte, saya katakan yang didikte oleh situasi. Dan iman kita adalah iman yang dangkal. Jadi kalau kita ada di dalam keadaan yang bebas, yang cukup, yang kaya, punya posisi dan sebagainya. Kalau kita menyembah Tuhan semata-mata karena berkat, maka sebenarnya kehidupan kita tidak lagi menyembah Dia. Mengapa? Karena setiap manusia, termasuk kita, suatu saat saudara, suatu akhir di mana kita akan kehilangan banyak hal. Yang kedua, penyembahan bukanlah terbatas pada pujian dan pengucapan syukur. Ada yang berpendapat bahwa tidak boleh sedih jika kita mengalami masalah atau musibah. Oh, harus selalu sukacita. Kesedihan dikatakan adalah tanda iman yang dangkal dan lemah. Ini pandangan yang tidak alkitabiah. Menangis, saudara, saya katakan menangis dan meratap kepada Allah adalah bentuk lain penyembahan. Di dalam ayat 20 Ayub dikatakan mengoyakkan pakaiannya dan mencukur rambutnya.
Artinya apa saudara? Artinya Ayub berduka. Apakah duka Ayub ditentang oleh Allah? Di dalam ayat 22 Allah sendiri menilai bahwa kesemuanya ini Ayub tidak berdosa. Kalau kita lihat saudara di dalam kitab Mazmur, 2/3 kitab Mazmur itu berisi ratapan atau lamen. Sebagai contoh di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya ini telah kau daftarkan? Bahkan saudara, di dalam Mazmur kita bisa melihat orang-orang menumpahkan kemarahannya kepada Tuhan. Oh, Allah tidak alergi saudara terhadap keluhan, kesedihan dan kemarahan kita. Jikalau begitu, apa bedanya dengan dosa mengeluh yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu dipimpin oleh Musa? Saudara, Allah begitu sangat benci dengan dosa mengeluh mereka. Mengapa? Bedanya apa saudara? Bedanya adalah bangsa Israel mengeluh dan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi percaya Tuhan. Sedangkan pemazmur di dalam kitab Mazmur mengeluh. Mereka mengeluh, tetapi justru mereka lari kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Keluhan mereka justru menjadi satu ekspresi iman yang kuat, yang kokoh. Kalau kita pelajari Mazmur-Mazmur ratapan, maka kita melihat ada suatu struktur yang indah. Mazmur ratapan selalu diakhiri atau disisipi dengan pernyataan pemazmur yang dikatakan yang tetap percaya pada Tuhan. Walaupun pada saat itu dia sedang menghadapi yang namanya kesusahan yang luar biasa. Sudah bisa melihat di dalam Mazmur 13, Mazmur 22 ayat yang ke-25 dan seterusnya. Yang ketiga saudara, penyembahan dalam penderitaan itu dapat terjadi jika kita percaya kedaulatan Allah. Saya ulangi, penyembahan dalam penderitaan dapat terjadi jika kita percaya kedaulatan Allah. Kita lihat, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-21. Kita perlu melihat kedaulatan Allah di atas hal-hal yang kelihatan, ya termasuk penderitaan. Akhir-akhir ini saudara berkembang suatu teologi pengajaran bahwa kalau kita sudah melayani Tuhan, kita sudah setia kepada Tuhan, maka kehidupan kita itu pasti lancar, kehidupan kita itu pasti baik, penuh dengan kemudahan. Oh saudara, ini bukan namanya Allah yang berdaulat, tetapi kita yang mendikte Allah. Kedaulatan Allah berbicara mengenai Allah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Yang keempat saudara, penyembahan dalam penderitaan dapat terjadi jika kita percaya kebaikan Allah. Penyembahan dalam penderitaan dapat terjadi jika kita percaya kebaikan Allah. Kalau kita hanya berpegang pada kedaulatan Allah, maka kita akan melihat Allah sebagai seorang sutradara yang sangat kejam. Karenanya perlu dilengkapi apa saudara? Dengan kebaikan Allah. Ketika kita merasa banyak pergumulan berat sehingga menderita, ingat saudara, kebaikan Allah yang kita alami, kebaikan Allah yang kita terima, berkat-berkat Allah, anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oh, Allah begitu baik. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-21 Ayub katakan apa saudara? Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, Polikarpus seorang bishop dari Smyrna. Dia seorang murid Rasul Yohanes. Dia mati martir di dalam usia yang ke-86 tahun.
di dalam kehidupannya tetap setia kepada Tuhan, walaupun dipaksa untuk menyangkal, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kini kita bisa melihat betapa penyembahan kepada Tuhan justru respon yang paling tepat ketika kita ada di dalam penderitaan. Mengapa arti penyembahan adalah pengakuan akan Allah sebagai Tuhan dan Raja kita? Arti penyembahan adalah pernyataan cinta kita yang paling murni kepada Allah. Di dalam keadaan apapun juga, baik di dalam keadaan senang dan di dalam keadaan yang penuh dengan banyak masalah, penderitaan. Oh saudara, kita biarlah kita tetap setia menyembah Tuhan dan bersyukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Penderitaan memurnikan hati penyembahan. Saudara, hari ini kita mungkin ada di dalam posisi seperti Ayub. Kita begitu merasa berat dalam menghadapinya. Karena memang kita yang mengalaminya. Orang lain tidak mengerti. Tetapi ingat saudara, Allah mengerti, Allah peduli, mata Allah memandang kita. Allah tetap setia. Kalau kita lihat, Allah telah memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela dan taat mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Saudara, tak seorang pun yang tahu akan apa yang terjadi hari esok. Mungkin saja hari-hari gelap akan kita masuki. Kita tidak bisa lagi dikatakan membaca firman-Nya, melihat wajahnya. Namun saudara, di saat seperti itu kita masih tetap dapat percaya apa yang tersembunyi bagi kita tidak tersembunyi lagi bagi Allah. Ia membaca hati kita, melihat wajah kita dengan jelas, dan memegang erat tangan kita. Kiranya kita terus ada di dalam kasih anugerah Tuhan, kita tetap setia di dalam setiap keadaan apapun juga, khususnya di dalam keadaan kondisi saat ini. Biarlah kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Kiranya kami juga boleh mempunyai iman kepada Tuhan di dalam situasi kondisi saat ini. Kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam setiap keadaan apapun juga, bila kami mau berkata, terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Berkati kami di dalam situasi kondisi saat ini Tuhan. Berkati di dalam usaha pekerjaan kami dan keluarga kami. Dan khususnya di dalam iman percaya kami. Kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Berkati para jemaat-Mu, berkati hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita sudah mendengarkan benaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian lagu Ku Persembahkan Tubuhku, sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku
ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu, saya undang saudara bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu di tengah situasi kondisi yang masih membuat kami penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami tidak bisa bertemu ibadah secara langsung, namun kami bersyukur kasih Tuhan terus memberikan kami kesetiaan di dalam kami terus mengikuti ibadah secara online. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh memakai persembahan kami menjadi alat Tuhan yang hidup. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih anugerah penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kami berkat kesehatan bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya di kota Jakarta, yang saat ini masih terus dilanda oleh wabah COVID-19. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Tuhan berkati untuk pemerintah yang ada, supaya mereka boleh Tuhan berikan hikmat, anugerah, dan juga untuk menyelesaikan wabah COVID-19 ini. Kami menyerahkan untuk para dokter, untuk para perawat, dan para rumah sakit yang merawat orang-orang yang terpapar Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini masih melakukan ibadah. Ada beberapa gereja Tuhan yang sudah memulai ibadah secara komunal, namun juga ada jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara, arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk saudara. Shalom saudara. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selama pada bulan
Juli ini kita masih tetap beribadah secara online, walaupun sudah ada lampu hijau dari pemerintah, namun kita akan melihat terus perkembangan situasi kondisi, khususnya di Jakarta ini. Dan juga gereja sedang mempersiapkan segala sesuatunya, protokol untuk dapat beribadah. Oleh karena itu kita membutuhkan waktu dan juga melihat situasi ke depannya. Saudara, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Manaransa. Oleh karena itu kita boleh terus tetap setia di dalam mengikuti ibadah di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Saudara, kiranya kita terus juga berdoa di dalam proses pemilihan majelis. Kiranya Tuhan menyertai dan memakai saudara kita yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Baik saudara, tetap di rumah dan tetap menjaga pola hidup bersih. Tuhan Yesus memberkati.